Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi ataupun tutorial bagaimana caranya mengecek daya dan voltase yang digunakan oleh PS5. Jadi sempat ada permasalahan atau perdebatan atau diskusi ya, yang menyatakan bahwa PS5 Region Jepang itu menggunakan voltase sebesar 110 ya. Sebenarnya bukan PS5 Jepang aja, semua peralatan elektronik di Jepang itu menggunakan voltase 110, sedangkan di Indonesia kita udah terbiasa menggunakan dari PLN itu 220 volt. Nah, apakah aman atau tidak? Tentunya nggak akan aman kalau memang si 110 itu dipasangkan ke 220. Kita harus butuh yang namanya stabilizer ya, atau penyetabil tegangan. Nah, yang jadi permasalahan adalah saya pernah coba browsing cari informasi bahwa ternyata si PS5 ini yang dari Jepang ya, yang versi terbarunya, yang generasi keduanya itu dia udah menggunakan dual voltage. Artinya dia bisa berjalan di 110 ataupun 220. Kalau misalkan enggak, pasti banyak pembeli yang komplain kepada penjual. Yang jadi masalah adalah nggak ada yang komplain gitu ya. Artinya mereka menggunakan PS5 di Indonesia ini wajar-wajar aja, cuma mungkin colokannya memang harus butuh adaptor gitu ya. Nah, untuk mengecek dayanya berapa, voltasenya berapa, kita akan menggunakan alat seperti ini ya. Sebentar, ini saya coba matikan dulu lampunya, agak terang ya. Sebentar, ini lampunya udah dikontrol oleh aplikasi dari tablet ya. Sebentar. Dia agak terang banget lampunya, saya matikan dulu ya di sini ya. Nah, teman-teman pakai peralatan seperti ini bisa dari brand Avaro, dari Bardi ya, bahkan ada brand baru juga, ini saya baru beli, RC ya, RC namanya. Dan walaupun dari Avaro, walaupun dari RC, ini bisa dicek pakai aplikasi Bardi. Nah, saya juga punya yang Bardi, cuma udah lama banget, dusnya udah pada hilang ya, jadi nggak sempat saya kumpulkan. Nah, jadi nanti si PS5 atau kalau misalkan mau pakai UPS, berarti UPS-nya masukkan ke sini. Itu colokan ke sini, setelah itu baru kita masukkan PS5-nya ke belakang UPS colokannya gitu ya. Dan dia nggak usah pakai konektor lagi, karena memang di UPS itu di belakangnya tuh udah konektor yang 3 colokannya gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Sebentar, saya coba masuk ke galeri dulu, saya sempat fotokan. Nah, seperti ini. Jadi si UPS itu nanti si kabelnya dicolokkan ke sini. Ini tuh produk RC yang ini ya. Yang Avaro itu saya pakai di komponen yang lainnya. Jadi si UPS-nya nggak langsung ke colokan yang bulat ini, yang roll ini, tapi dia dimasukkan ke sini dulu gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa on off-nya dari sini. Ada tombol semacam power nih yang warna orange. Kalau misalkan kita klik sekali dia mati, atau bisa kita kontrol melalui aplikasi ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek. Nah, nama aplikasi yang saya gunakan itu adalah Bardi ya, Bardi Smart Home. Jadi walaupun dia dari brand Avaro, dari brand RC, dia tetap bisa dikontrol pakai aplikasi Bardi Smart Home. Nah, di sini udah ada beberapa elektronik yang saya aplikasikan. Ada kipas dinding ya, ada PC gaming, ada laptop Lenovo bagian bawahnya. Sebentar, saya coba zoom dulu. Nah, dan terakhir itu PS5. Saya udah coba kontrol PS5 di sini. Jadi kalau misalkan ini saya off-kan, nah si UPS-nya akan nyala, karena dia nggak dapat daya. Itu simulasi ketika aliran listrik padam atau token habis gitu ya. Dia akan bunyi itu, tit, tit gitu ya. Tapi kalau misalkan saya nyalakan lagi, nah dia udah aktif UPS-nya. Dia alirannya aliran normal gitu. Nah, termasuk lampu. Nah, lampu saya beli yang dari Avaro ya, bisa didetek juga di aplikasi Bardi. Kalau teman-teman cek, ini di atasnya itu ada lampu seperti ini. Nah, lampunya ya, ini bisa saya kontrol dari aplikasi ini. Ini statusnya dia lagi mati nih. Kemudian saya on kan, dia nyala lampunya, jadi lebih terang ya. Nah, sekarang kita akan coba kondisi PS5 ketika dimatikan ya. Ini udah aktif si powernya. Nah, di sini tuh ada menu elektrik. Ya, di elektrik itu ada beberapa pilihan. Ada arus listrik ya, yang ada tulisan suran ini MA. Nah,
Walaupun si PS5-nya mati, dia tetap ada powernya, dayanya, yaitu 18 watt, 17 watt. Sedangkan voltasenya, dia langsung terdeteksinya ke voltase yang kita gunakan di Indonesia, yaitu 237. Sebenarnya bukan 220 pas sih, dia pasti di atasnya, gitu. Nah, sebelah kanan ini adalah informasi total daya yang kita gunakan selama beberapa waktu, misalkan 1 bulan, berarti udah 1 bulan, gitu. Ini baru saya pakai di bulan Agustus akhir nih, ya, keterangannya tahun 2023. Nah, saya akan coba nyalakan si PS5-nya sebentar, dan kita akan coba cek berapa dayanya ya. Kita akan coba nyalakan PS5-nya sebentar. Nyalakan bisa dari stick sini ya. Nah, dia udah nyala. Nah, si powernya berubah dia. Tuh, 96 watt ya. Ini saya coba zoom. Nah, dia 105 powernya. Sebentar saya coba nyalakan dulu TV-nya. Nah, ini udah nyala ya. Udah nyala, cuma dia belum login. Kita coba login dulu. Ya, ketika dia dalam mode tidak dimainkan gamenya, daya yang terambil itu sekitar 100 watt ya. Arus listriknya segitu. Nah, ternyata PS5 itu kalau dipakai yang Jepang kita gunakan di voltase 220 itu aman-aman aja, nggak ada kendala. Saya main pun nggak ada kendala, karena biasanya kalau misalkan tegangannya terganggu, pasti dia akan terjadi kerusakan. Kalau lampu itu dia bisa redup biasanya, bisa redup atau nyala terang, tapi dia langsung konslet kalau tegangannya nggak sesuai, gitu ya. Jadi saya sempat browsing juga, katanya PS Jepang itu yang 5-nya, PS5 Jepang itu dia udah dual voltage, artinya dia support di 110 dan juga 220 volt. Nah, ini buktinya. Nah, sekarang kita akan coba play gamenya. Ini kan 76 itu dia nggak main game ya. Kalau misalkan kita play game sebentar, saya coba mainkan salah satu game aja, misalkan game FIFA ya. Oke, kita coba mainkan. Nah, dia daya pasti naik lagi dayanya. Kita coba cek ya dayanya. 107 dia. Nah, dia langsung ke 189 ya. Sedangkan UPS yang saya gunakan itu dia maksimal bebannya adalah 350 kalau nggak salah. Jadi masih aman, masih jauh banget ya. Ya. Dia stabil di 181. Sedangkan voltasenya itu dia 230-an ya, jadi dia bukan 220. Nah, kalau misalkan laptop, tegangan listrik atau arusnya rusak, itu biasanya si kursornya itu suka gerak-gerak sendiri kalau di laptop ya. Kalau misalkan di HP pun sama. Kalau misalkan kita dapat charger yang nggak sesuai dengan tegangannya atau arusnya, dia akan gerak-gerak sendiri layarnya, menunya. Dan dia stabil di angka 184-an ya. Main tapi memang udah masuk ke FIFA-nya gitu. Kita coba mainkan aja ya. Ini saya coba asal milih timnya. Oke, 192 tuh ketika dia main. Hampir 200. Oke, dia di 220. Jadi semakin detail gamenya ya, di gamenya misalkan nggak cuma main di menu, tapi dia udah main ke gamenya, dia akan lebih naik lagi, lebih tinggi tuh. 231 dayanya. Ya, jadi memang idealnya beli UPS-nya yang agak tinggian. Saya beli yang memang single aja buat PS5 aja. Jadi PS5 sama Xbox. Itu pun Xbox nggak jarang saya mainkan berbanding dengan PS5. Jadi kalau misalkan PS5-nya mati, Xbox-nya nyala gitu. Gitu ya. Jadi dia berbeda, untuk dayanya berbeda, sedangkan untuk voltasenya itu masuk ke 220-an. Dan saya main pun ini aman. Aman dalam artian nggak ada gangguan yang aneh-aneh, layarnya nggak gerak-gerak sendiri, karena kalau voltasenya beda itu pasti dia gerak-gerak sendiri
nggak enakin lah kalau mouse tuh dia pasti gerak-gerak sendiri gitu ya. Dan suhu di PS5 tuh relatif stabil, bagian belakangnya cuma kerasa hangat aja. Berbeda dengan Xbox yang di lubang hitamnya tuh dia panas banget, keluar udara panas banget di situ. Kalau yang PS5 dia nggak, lebih kalem ya si suhunya. Jadi ketika permainan FIFA ini dia menunjukkan angka 240-an, 230-an ya, voltasenya sama segitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan apakah si Radeon Jepang PS5 ini aman atau tidak dipakai di Indonesia. Jelas aman, karena kalau enggak udah pasti banyak pembeli yang komentar yang negatif ya. Sedangkan saya cek di penjualan di marketplace tuh banyak yang ngasih bintang 5, dan tentunya harganya pun lebih miring ya, lebih miring gitu. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.